مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi Allah yang Maha Ghafur, yang karunia-Nya tak akan pernah bisa kita ukur, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada sebaik-baik utusan Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, sampai kepada kita semua selaku umat. Alhamdulillah, pada hari ini, hari yang ke-19 di bulan Ramadan, Insya Allah, alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tanggal 19 Ramadan, yang mudah-mudahan saum kita, ibadah kita di bulan suci ini Allah terima dan mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini Ustadzah akan membawakan rukun, yaitu keutamaan zikir pagi dan sore. Ya bunda yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak terlepas dari kesibukan, baik yang bekerja, yang sekolah, kuliah, atau juga sebagai ibu rumah tangga yang urus anak dan keluarganya. Kesibukan tersebut sejatinya tidak menjauhkan kita dari berzikir kepada Allah, dari mengingat Allah, tidak menjauhkan kita dari agama. Namun kesibukan ini tentunya harus semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berzikir, dengan mengingat Allah. Zikir itu suatu amalan yang sangat ringan di lidah, namun berat di timbangan. Karena zikir itu bisa dilakukan kapanpun, dalam keadaan apapun, baik zikir itu dilakukan dengan lisan ataupun dalam hati. Nah, berikut beberapa keutamaan tentang zikir pagi dan sore. Tentunya Ananda sekalian di rumah sudah terbiasa membaca al-maksurat, itu al-maksurat pagi dan al-maksurat sore. Kapan waktu zikir itu? Zikir pagi dilakukan yaitu selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Kemudian zikir sore yaitu mulai waktu asar atau setelah asar sampai terbenam matahari. Dalam waktu itu paling kita hanya membutuhkan waktu ketika pagi 10 sampai 20 menit. 10 menit bagi yang sudah lancar. Sorenya juga sama. Nah, kemudian kita dalam 24 jam kita menyempatkan waktu untuk mengingat Allah, insya Allah sangat berpahala. Insya Allah Allah akan menjaga kita. Berikut yang pertama, keutamaan zikir yaitu akan mendapatkan kasih sayang Allah. Orang yang berzikir itu seperti orang yang sayang kepada Allah. Tentunya Allah pun akan sayang kepada kita. Bahkan Allah akan menyayangi kita jauh lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan atau apa yang kita bayangkan. Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 42 sampai 43 yang artinya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, Allah memotivasi kita di waktu yang spesial, itu pagi dan sore. Insya Allah kalau kita selalu mengamalkan zikir pagi dan sore ini, Allah akan semakin sayang kepada kita.
Yang kedua yaitu akan mendapatkan ampunan Allah. Seperti di dalam surat Ghafir ayat 55, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'adallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Shadaqallahul azim. Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu sore dan pagi. Nah, Allah juga memotivasi kita untuk selalu berzikir di waktu pagi dan sore, karena di sini ada ampunan Allah. Ketika kita berzikir, kita memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Dan orang yang selalu berzikir itu insya Allah akan terjaga dari berbuat dosa. Dia akan berpikir berulang kali untuk melakukan dosa, karena hatinya sudah dekat dengan Allah. Yang ada itu nama Allah di dalam hatinya. Insya Allah dia akan diampuni dosanya. Yang ketiga yaitu hati akan merasa tenang dan sabar. Dalam surat Al-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Nah, dengan terus berzikir insya Allah hati kita akan tenang. Insya Allah hati kita akan lebih sabar, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah sudah kehendak Allah. Maka hati kita akan menjadi tenang dan memasrahkan diri kepada Allah. Yang keempat yaitu terlindung dari bahaya. Abu Hurairah pernah meriwayatkan bahwa barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan zikir di sore hari, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, maka tidak akan ada yang membahayakan baginya racun atau sengatan binatang beracun yang ada pada malam itu. Insya Allah kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tidak tahu ketika kita tidur, ya maka dengan kita sering mendawamkan zikir di sore hari kita berzikir dulu, insya Allah akan menjaga kita Allah di malam itu. Dan juga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba setiap pagi dan sore membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim sebanyak 3 kali, kecuali tidak akan ada sesuatu yang membahayakan. Insya Allah dengan kita mendawamkan zikir pagi dan sore, amal sholat pagi dan sore, insya Allah Allah akan selalu menjaga kita 24 jam. Insya Allah Allah akan menjaga kita dari bahaya apapun, dari bahaya binatang, dari bahaya orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingin berbuat jahat. Insya Allah akan menjaga kita. Dan yang terakhir yaitu keutamaan zikir pagi dan sore adalah upaya memohon perlindungan. Sebagaimana pada zaman sekarang ini dunia sedang dilanda bencana, bahkan sangat mengerikan. Banyak orang yang takut, banyak orang yang panik, banyak orang yang gelisah, dan juga banyak orang yang stres. Nah, dengan keadaan seperti sekarang ini, alangkah baiknya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah. Insya Allah Allah akan jauhkan kita dari segala mara bahaya, penyakit dan sebagainya. Insya Allah Allah akan menjaga kita. Kemudian juga Allah akan menjaga kita dari perbuatan setan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, setan akan mendekam di dalam hati manusia. Bila manusia itu lupa atau lalai berzikir, maka setan itu akan membisikkan kejahatan. Tetapi sebaliknya, bila kita selalu berzikir kepada Allah, setan akan bertahan dan bersembunyi. Nah, setan pun selalu akan membisikkan kejahatan apabila kita lalai, apabila kita lupa kepada Allah, dan akhirnya berbuatlah kejahatan. Tapi apabila kita selalu menjaga hatinya dengan berzikir, mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, selalu membaca zikir pagi dan sore, insya Allah setan tidak akan mendekati kita. Insya Allah kita tidak akan tergoda oleh godaan setan, karena Allah akan menjaga kita. Mungkin hanya itu 5 keutamaan zikir pagi dan sore yang Ustadzah uraikan hari ini. Kalau diuraikan banyak sekali keutamaan zikir pagi dan sore. Kemudian bermanfaat.
Bila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.